Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda semua? Saya doakan Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani. Oke, masih ketemu dengan saya yaitu Bribka Suyono. Di sini saya akan membedah sesuatu ilmu yang dibilang sangat mendalam, juga bisa dibilang biasa-biasa, itu juga bisa. Dan di sini saya tidak menggurui Anda. Di sini saya tidak sok jago, sok pintar, sok tahu. Tidak. Saya berbicara ini dari yaitu pengalaman saya. Ya. Saya berani bicara tentang psikosomatik, anxiety, asam lambung itu karena saya pernah merasakan. Begitu. Tidak hanya teori, bla 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 bla, pernah merasakan. Jadi tahu. Gitu. Ya, tapi nggak sok tahu. Oke, begini, pembahasan kali ini adalah mengenai kalau Anda misalnya ya masih terbelenggu di lingkaran psikosomatik. Kadang enak, kadang tidak enak, kadang nyaman, kadang tidak nyaman. Ya, itu adalah suatu dinamika dari psikosomatik. Dinamika dari alam semesta Anda, yaitu alam semesta kecil yang merupakan tubuh Anda. Ya, yang ada 3 lapisan di sini, yaitu apa? Roh, jiwa, dan raga. Nah, itu. Ini adalah suatu dinamika alam semesta yang besar. Alam ini itu juga mengalami dinamika. Nah, sekarang begini. Misalkan Anda ini kok enak, nggak enak, kambuh, sedikit-sedikit kambuh, apa kambuh? Ini kenapa sih? Kok sakit ini lama sekali, nggak sembuh-sembuh? Itu kenapa? Nah, sebelum ke pembahasan itu, saya akan belak-belakan dulu mengenai diri saya. Tonton sampai selesai. Pasti Anda bertanya, apakah Pak Yono masih mengalami sensasi yang pernah dialami Pak Yono, itu masih merasakan. Nah, sebelum saya jawab, yang baru bergabung, saya kasih tahu Anda, saya beritahukan pada Anda, saya adalah mantan penderita psikosomatik anxiety asam lambung selama 3 tahun lebih, ya, kurang lebih 3 tahun, sembuh selama 2 tahun, kambuh, ya. Di tahun 2023 bulan Mei saya kambuh, dan ini saya recovery lagi dan alhamdulillah sudah sehat. Sudah seperti semula, tetapi apakah masih ada rasa sensasi itu masih menjenguk atau masih saya rasakan? Masih ada. Saya harus belak-belakan karena ini yang nonton mungkin banyak orang. Saya berbohong sama 1 orang, berbohong sama 2 orang, akhirnya berbohong sama ribuan orang. Ya atau tidak? Nah, saya masih merasakan yang namanya kadang kalau saya capek, ya, capek pikiran terutama, saya masih seperti kayak timbul rasa bagaimana itu. Anda saya yakin juga tahu. Capek fisik, kadang juga merasakan itu. Ya, itu kadang. Apalagi pikiran ini penuh dengan yaitu yang namanya hawa-hawa negatif, selalu memikir apapun dipikir, memendam amarah, dendam. Nah, saya masih kayak mau merasakan itu. Karena saya belajar spiritual belum terlalu mendalam, jadi saya belum bisa yang namanya yaitu mengelola yang namanya marah, emosi, sakit hati, dan sebagainya. Saya harus jujur sama Anda. Nah, ini kunci dari ini semua, psikosomatik yang Anda alami. Psikosomatik itu kondisi pikiran yang mempengaruhi ke raga. Ya. Di mana pikiran kita itu memikirkan suatu hal yang ribet-ribet, maka timbullah gejala di raga. Dan itu berlangsung puluhan tahun. Puluhan tahun, raga Anda belum ada respon, dan akhirnya merespon. Timbullah gejala. Dan itu tidak apa-apa karena badan Anda merasakan gejala. Kalau tidak merasakan gejala, itu lebih bahaya. Karena Anda tidak tahu kalau Anda sakit.
Anda tidak akan memperhatikan raga Anda, organ-organ Anda, tidak akan memperhatikan pola makan Anda, pola istirahat Anda, dan sebagainya. Kalau sudah menunjukkan gejala di badan, bersyukur Anda. Loh, kok bersyukur, Pak? Iya, harus bersyukur. Itu tandanya kita semua itu supaya memperhatikan badan kita. Gitu, ya. Nah, begini. Banyak penyebab kenapa kita itu lama sembuh. Lama sembuh. Dari penyelidikan saya, penelitian saya, dari diri saya. Ya, kenapa itu lama sembuhnya? Yang pertama, proses dari sakit ini itu lama. Prosesnya itu puluhan tahun. Kalau Anda ingin sembuh dalam waktu 1 minggu, tidak bisa. Bukan saya mengendurkan semangat Anda. Supaya apa? Anda tahu, biar tidak Anda di PHP oleh waktu. Oh, ini saya harus cepat sembuh. Hari ini, minggu ini saya sembuh. Nggak bisa ditarget. Itu sesuai pengalaman saya, ya. Prosesnya lama, sembuhnya otomatis juga memerlukan waktu. Ya, butuh proses juga. Maka nikmati proses itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu disebabkan oleh kekacauan pikiran kita. Kita ya, berarti saya juga. Nah, di mana kita ini hidup bersosial ya, hidup sosial, bertetangga, ya, berteman. Apabila misalkan Anda mendengar tetangga Anda menggibah Anda, apa-apa Anda dikambing hitamkan, suka menggunjing Anda, dan Anda merasa sakit hati, saya yakin kondisi pikiran Anda akan yaitu yang namanya meluap, terus akhirnya berpengaruh ke raga Anda, sempoyongan, kayak pusing, rasanya gimana. Nah, itu kondisi karena Anda memendam yaitu sakit hati. Dan ini memang susah. Saya pun, kalau ada tetangga saya yang gini, saya juga rasanya ingin marah. Ya, sama, rasanya ingin marah. Dan itu, kalau saya marah, emosi, rasanya gimana itu? Nggak nyaman, itu. Ya, jadi yang kedua intinya, jangan memendam sakit hati, marah, emosi. Walaupun ini susah, saya juga belum bisa sepenuhnya. Saya ini melampiaskan rasa sakit hati, marah, itu dengan apa? Lebih baik saya gini, misalkan ada kertas, saya sobek-sobek. Masa saya diomongin kayak gitu? Atau saya langsung datangi orangnya itu, sudah biar selesai gitu ya. Itu saya. Kalau ada jangan. Biar plong saya gitu, biar nggak terpendam, biar saya bisa meluapkan gitu. Nah, itu saya sekarang. Karena saya belum spiritual, belum begitu mendalam, jadi ya belum bisa itu. Terus terang ya. Itu ya. Berarti yang pertama tadi apa? Prosesnya lama, jadi sembuhnya lama. Kalau kita sering memendam marah, emosi, dan tidak terlampiaskan, terluapkan, itu juga akan mempengaruhi kondisi Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena masih ada sensasi di raga Anda yang akhirnya Anda berpikir begini, kok ini kok masih begini ya, masih begini. Akhirnya kondisi badan mempengaruhi pikiran Anda. Yang semula itu kondisi pikiran mempengaruhi gejala, menimbulkan gejala di badan Anda. Sekarang ada counter attack, yaitu serangan balik, di masa kondisi raga Anda yang menunjukkan gejala akhirnya menyerang ke pikiran Anda, dan akhirnya Anda berpikir, aduh kok begini. Ada sensasi dikit, begini, seakan-akan mau mati, seakan-akan kita, wah saya sakit ini dan sebagainya. Wah gimana ini, gimana, saya masih punya anak, masih punya ini, tanggungan ini, begitu. Padahal Anda berpikir itu mungkin sudah bulanan, tahunan, tidak terjadi kan. Anda masih bisa bernafas, ya atau tidak? Itulah dimana pikiran kita penuh dengan ilusi, disebabkan oleh apa?
Yang pertama disebabkan kondisi eksternal, kondisi di luar, bisa dari tetangga Anda, keluarga Anda, teman Anda, dan sebagainya, dari omongan-omongan, dari yang namanya penglihatan Anda, dari pendengaran Anda. Nah, itu kondisi eksternal. Dari kondisi internal adalah yaitu masih adanya badan Anda merasakan suatu gejala, mungkin cenut-cenut, sempoyongan, keliengan, yang akhirnya pikiran Anda kemana-mana. Nah, itu. Nanti akan saya kasih solusinya supaya kita sama-sama belajar. Itu ya. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat apa, Pak? Yang keempat adalah kita itu belum bisa yang namanya mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan otak. Begitu. Maksudnya begini. Mengistirahatkan pikiran itu memang susah. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat sebenarnya. Kalau orang sakit untuk mengistirahatkan pikiran itu susah. Karena apa? Gejala ini masih ada. Gimana kita mengistirahatkan pikiran kalau tiap hari kita memikirkan rasa di badan ini? Nggak bisa. Bisanya gimana, Pak? Latihan, cuek, alihkan. Gitu. Ya. Itu nanti akan saya kasih solusinya kalau istirahat pikiran, yaitu apa? Meditasi, relaksasi. Meditasi, diam diri, biarkan pikiran Anda liar sebentar, stop. Imajinasilah yang baik-baik, berimajinasi, karena kita punya otak yaitu untuk berpikir serta untuk berimajinasi. Ya, doa dengan perasaan. Misalnya, dengan berimajinasi, kita misalnya, oh saya kok rasanya ingin di sini, saya ingin begini ya, supaya gini. Biasanya itu malah terbukti. Dengan kekuatan pikiran Anda, akan terwujud. Itu ya. Yang selanjutnya adalah istirahatkan panca indera Anda. Loh, Pak, saya punya mata untuk melihat, Pak. Saya punya telinga untuk mendengar, punya mulut untuk bicara, Pak. Punya hidung untuk mencium, Pak. Punya lidah untuk perasa, Pak. Bagaimana cara mengistirahatkannya, Pak? Yang saya maksud di sini mengistirahatkan panca indera, mata gunakan untuk melihat hal-hal yang positif. Mendengarkan hal-hal yang positif. Jangan sering nonton sinetron yang judulnya ada namanya suami saya selingkuh, istri saya selingkuh. Terus apa ya? Ribet. Ya. Apalagi ada browsing gejala-gejala penyakit. Begini, ribet. Apalagi mendengar guncingan tetangga itu. Saya juga masih belum bisa yang namanya yaitu mengistirahatkan pendengaran kalau ada guncingan. Lebih baik saya kalau ada guncingan orang minggir aja, itu udah. Gitu ya. Saya memang belum bisa sepenuhnya. Karena dari segi dasar saya juga orang biasa-biasa aja. Bukan orang luar biasa. Itu ya, mengistirahatkan panca indera. Mengistirahatkan panca indera itu dengan meditasi juga bisa. Yaitu berdiam diri, nggak usah bicara aja dalam hati Anda, pejamkan mata, kalau bisa telinga Anda tutup, apalagi pakai headset mendengarkan hal-hal musik-musik yang bikin aduh, gitu ya. Makan, makan. Biasanya kalau orang mengalami anxiety, psikotik, asam lambung, lidahnya itu kan mau makan ini malas, mau makan ini malas. Nah, sekarang saya punya tip untuk Anda, yaitu apa? Coba julurkan lidah Anda. Nah, ini kerok dengan cincin. Saya nggak punya cincin. Itu ya, itu berkumur-kumur pakai air panas. Itu. Jadi ini tonton sampai jangan di-skip. Yang pertama tadi adalah apa? Yaitu kalau kita misalkan ya masih
merasakan ini, itu, itu ada hal-hal yang tadi yang saya sebutkan, Anda catat. Catat, ya. Jangan cuma didengarkan, terus Anda lupa, gitu. Ini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar, gitu. Udahlah, nanti itu kalau Anda lakukan, udahlah, pasti ada perubahan di diri Anda. Saya yakin itu. Oke ya, udah dicatat ya. Yang pertama tadi apa? Karena sakit ini prosesnya itu lama, jadi sembuhnya aja membutuhkan waktu, begitu. Jangan sering memendam emosi, amarah, dan sebagainya. Ya, istirahatkan pikiran Anda istirahatkan dengan meditasi, relaksasi. Panca indera Anda istirahatkan dengan meditasi juga bisa, tontonan Anda, pendengaran Anda, dan sebagainya. Itu Anda batasi. Main HP itu ya udah sekedarnya saja, jangan scroll sana scroll sini, mumet Anda. Apalagi baca-baca berita-berita gejala-gejala penyakit, begitu. Ya, semoga bermanfaat ya. Udahlah, semangat aja, semangat udah. Pasti akan sembuh. Pasti akan sembuh. Sudahlah. Anda gak perlu meratap begini. Wah, gimana. Saya dulu juga begitu. Saya nggak menyalahkan Anda. Saja sekarang kalau masih ada rasa itu juga, dulu kok begini. Tapi saya ingat dulu, saya ini motivator loh. Masa saya harus begini? Ya udah, taat. Taat, tetap tenang. Harus tenang. Taat, tenang, ya, alihkan, atur nafas, tarik nafas panjang. Itu mujarab sekali, ya. Semoga Anda semua cepat bangkit dari sakit ini, dan kebahagiaan semoga aja selalu menyertai Anda semua, begitu. Mungkin hanya itu saja. Salam Syahdu Pribasuyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.